Oke, ini sudah tadi sudah kita bahas tentang bagaimana sih pengiriman data seperti itu ya di PHP tektokannya. Tapi ini versi yang langsung. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya seperti kemarin kita menggunakan page. Nah, jadi misalkan gini, di halaman index ini kita punya header misalkan ya. Kita bikin header dulu deh di sini, di body ini. Kita akan bikin header ini, saya kosongkan lagi, saya delete. Misalkan kita bikin tagnya di sini, yang gampang pakai itu sih pakai table ya, pakai table misalkan table. Oke, kemudian kita butuh bordernya lah, border ya, border misalkan satu aja. Kemudian di bawahnya sini kita butuh tr itu ya, kemudian td, kemudian kita coba bikin di sini satu ya, kemudian dua. Ini tampilnya dulu, kita cek seperti apa. Oke, ke samping kita nggak apa namanya, kita butuh 1, 2. Oke, kita bikin lagi, coba copy paste ini. Satu. Oke, ini 2, ini 3. Jadi nanti di sini teman-teman kita akan bikin untuk yang atas ini itu headernya, yang bawah ini footernya, satu ini ya. Kemudian ini menu samping, kemudian di tengah-tengahnya sini konten. Oke, kita buat di sini misalkan ini kita satukan aja di call span. Karena di sini ada 2 kolom, berarti di sininya 2. Ini hapus berarti. Begitu juga dengan yang bawah, ini kita copy aja. Kemudian ini menu samping, kemudian ini konten. Nah, oke, seperti ini bentuknya. Yang atas ini header, yang bawah ini footer. Nah, saya mau nanti di konten sini dinamis sifatnya, sedangkan menu nanti kita bisa tambahkan beberapa isiannya ya. Oke, misalkan kita bikin menu di sini, kemudian kita bikin seperti ini aja. Reload dulu lah, kita tampilkan hasilnya dulu. Nah, seperti ini. Jadi ada header, ada menu, konten, sama footer. Nah, di sini misalkan di menu ini kita bikin baris ke bawah beberapa menunya. Contoh misalkan sini kita bikin seperti ini, menu, kemudian kita break kayak 2 kali aja biar kepisah ya. Ini kita bikin manual dulu ya, biar paham gambarannya. Kemudian kita bikin di sini menunya misalkan OL, LI. Nah, baru di sini ada A-nya, href-nya ya. Kok itu? H mungkin. Oke, bukan. Oke, ini pakai tag yang bawah. Ya, href. Misalkan isinya di sini menunya ada about. Kemudian kita bikin lagi di bawahnya sini galeri, sama misalkan satu lagi pesan. Nah, ini ya menunya. Jadi ada about, galeri, sama pesan. Ininya masih kosong, masih kita pagarin aja. Oke, kemudian nanti isinya kalau misalkan kita klik about nanti muncul di konten, galeri muncul di konten, pesan muncul di konten, seperti itu ya. Kita coba reload hasilnya.
Nah, seperti ini ceritanya ya. Ini header, menu, sama konten. Nah, sudah. Nah, kita butuh di sini namanya page yang kemarin kita udah buat. Kita coba copy aja dari sini. Ini ya. Kita save as, kita taruh di projectnya WP dasar di sini. Namanya misalkan page juga lah, nggak apa-apa. Save gitu ya. Kemudian ini kita kosongkan atau langsung kita isi. Jadi kalau tadi misalkan kita manggilnya about, galeri, sama pesan. Awal-awal si halaman web ini, kalau misalkan pas awal-awal dibuka, dia akan memanggil halaman about-nya. Berarti di sini kita bikin about.php gitu ya. Kemudian pas nanti pilih menu about, nanti keluarnya about juga. Oke, berarti di sini kita buat about gitu ya. Kok gitu. Nah, penjelasan dari dari halaman ini apa tadi, pesan ya. Nah, jadi di sini ada case. Kita kasih nama di sini namanya page.php untuk nanti kita include di halaman konten sini. Jadi nanti kita include di sini si page.php-nya, di mana si page.php ini akan menyimpan beberapa file dinamis. Di antaranya adalah about.php, galeri.php, pesan.php. Untuk pemanggilannya di sini untuk get-nya nanti metode get-nya adalah get halaman atau apapun lah ya, ini bisa diganti, nanti kita sesuaikan. Nah, misalkan ini pemanggilannya adalah halaman seperti ini. Maka ketika sekarang si menu ini akan kita panggil, pemanggilannya nggak kayak tadi. Kalau tadi kan langsung di sini nama filenya ya. Contoh lah sekarang misalkan gini. Ini kita ganti dengan masing-masing file. Misalkan gini, about.php, kemudian galeri.php, kemudian apalagi pesan.php. Nah, kan biasanya pemanggilannya seperti ini. Jadi kalau ini kita reload, kemudian ini kita klik, dia akan memanggil about.php. Tapi karena kita belum bikin, maka di sini nggak akan muncul ya. Nah, sekarang kita bikin dulu beberapa halamannya. Misalkan kita bikin untuk about dulu. Kemudian kita bikin lagi galeri php, dan yang terakhir misalkan kita bikin pesan php seperti itu. Nah, untuk about kita isi seperti ini, echo ini adalah halaman about gitu ya. Ini adalah halaman about. Kemudian ini kita copy aja, simpan. Ini kita ganti jadi galeri, simpan. Yang ini kita ganti jadi pesan. Nah, gini ya. Jadi kita sudah punya 3 data yang berbeda di sini, about.php, galeri.php, dan pesan.php. Nah, sekarang kalau biasanya kita klik ini langsung ya, memanggil about.php. Nah, kayak gini berarti kan si tampilan home-nya tadi, tampilan ininya, dia nggak ngikut gitu ya. Ini langsung jumping ke file aslinya gitu ya. Saya pengen tampilan ini tuh ada di dalam bagian sini gitu. Nah, caranya dengan kita registry tadi atau register filenya menggunakan page ini, page.php ini, yang isinya udah kita daftarkan semua, about, galeri, dan pesan.
file-filenya udah kita daftarkan. Kemudian case-nya atau pemanggilannya nanti menggunakan nama file yang sama, yaitu about, galeri, dan pesan. Nah, berikutnya kita ubah pemanggilan linknya yang ini, href-nya, menggunakan format yang page ini dengan menyertakan halaman. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti seperti ini, halaman, gitu ya, sama dengan about, galeri, dan pesan. Untuk PHP-nya nggak usah diikut sertakan. Nah, seperti ini. Berikutnya, sekarang ini kita reload. Nah, sekarang sudah pemanggil di sini. Tapi kenapa nggak muncul? Karena kita belum panggil si page-nya di bagian konten sini. Jadi di sini masih tulisannya masih konten. Nah, sekarang kita coba tampilkan di sini. Kita langsung panggil PHP include itu, kemudian nama filenya page.php. Nah, sekarang kita reload tampilan yang tadi. Nah, maka di sini akan muncul ini adalah halaman about, galeri ini adalah halaman galeri, pesan ini ada halaman pesan. Nah, konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini ya. Paham? Jadi intinya ketika pertama kali halaman kita load atau kita buka, dia akan menampilkan halaman about, walaupun di sini ada notice ya, tapi nggak masalah, ini bukan notice error. Nah, ini adalah halaman about, jadi akan menampilkan about karena kita belum memilih apapun gitu ya di sini. Jadi kalau kita nggak memilih apapun atau nggak kita pilih menu apapun, dalam artian halaman ini baru kita buka, maka cache-nya di sini kosong. Nah, kalau cache kosong, kita mau tampilkan apa gitu ya. Nah, kita misalkan mau tampilkan about di sini pertama kali. Silahkan, berarti di sini ketikkan about.php. Jadi di sini jika tidak ada menu yang dipilih, maka tampilkan about. Tapi kita cek dulu nih, apakah file about.php ini ada. If file exists, kalau pakai tanda seru depannya berarti tidak ada. Jika tampilan about.php ini tidak ada, artinya kalau seperti ini doesn't exist ya, maka panggil 404.html. Nah, tapi kita nggak perlu itu, nggak perlu 404.html karena kita pastikan dulu semuanya ada datanya gitu ya. Nah, jadi kalau data about.php-nya ini tidak ada, maka tampilkan ini. Tapi kalau misalkan ternyata ada, include about, tampilkan about.php gitu ya. Begitu juga dengan menu. Kalau misalkan kita milih menu about tadi di bagian sini ya, cek apakah about.php itu ada gitu ya. Kalau nggak ada, tampilkan ini. Tapi kalau ada, panggil about.php. Begitu juga dengan galeri. Jika kita milih menu galeri, cek dulu apakah galeri.php itu ada. Kalau ada, tampilkan. Tapi kalau tidak ada, munculkan file yang lain gitu, yang ini 404.html. maksudnya ini error ya, nggak kepanggil gitu. Paham ya di sini? Nah, di mana galeri ini adalah alias dari nama asli filenya, yaitu galeri.php. Jadi kalau misalkan kita mau ganti nih, misalkan about, kita ganti tentang ini ya, kemudian itu aja deh satu. Tapi halaman yang dimaksud adalah about.php, maka di indeksnya di sini bukan about lagi ya, kita panggil nama aliasnya yaitu tentang. Jadi kalau sekarang kita reload nih halamannya, kemudian kita pilih about, nah nggak kepanggil nih karena alias about ini nggak ada di halaman page di sini, karena aliasnya sudah diganti si about.php ini menjadi tentang. Jadi teman-teman tinggal ganti lagi aja di sini tentang gitu. Kalau sekarang kita reload, oke, kita ulang reload, pilih about, nah akan muncul. Nah, di sini halamannya sama dengan tentang gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Begitu juga kalau misalkan teman-teman mau ganti nih, ini nggak enak nih kepanjangan misalkan halaman.
kita ganti jadi misalkan con gitu ya, CONT gitu ya, atau konten misalkan. Nah, maka pemanggilan model seperti ini, tanda tanya halaman sama dengan tentang seperti ini tuh nggak akan bisa, karena tadi name get-nya ini kita udah ganti menjadi con gitu ya. Contoh misalkan kita reload nih, kemudian klik, ya, dia akan nggak manggil apapun ya, nggak akan manggil apapun di sini, nggak akan berubah karena di sininya harusnya con. Jadi kalau misalkan di sininya con, berarti di sini halaman ini kita ganti menjadi con. Nah, seperti ini ya. Reload. Tuh, sekarang bisa kepanggil. Jadi namanya jadi bukan halaman lagi tapi con. Oke, saya balikin lagi ya. Halaman, kemudian di sini juga sama. Nah, seperti itu sebetulnya konsepnya. Jadi nanti konsep seperti ini baru akan kita terapkan di templating menggunakan template Bootstrap-nya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami.